Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam memenuhi tugas ujian tengah semester, kami kelompok 2 mendapat tugas membuat proyek video dari mata kuliah Ekowisata yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Bapak Gagi Pradini, di mana kelompok kami memilih tentang ekowisata Taman Nasional Komodo yang berada di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam penyampaiannya, kami akan menyampaikan mengenai latar belakang, profil, dampak apa saja yang diterima dengan adanya kegiatan ekowisata di daerah tersebut, analisa SWOT, dan saran. Latar belakang pembangunan sektor pariwisata di era globalisasi ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun di tingkat internasional. Di Indonesia, pariwisata mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam usaha peningkatan devisa negara sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengadakan program atau brand yang bernama Visit Indonesia Years atau Tahun Kunjungan Indonesia. Kemudian sejak tahun 2011, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menggunakan brand atau image baru yaitu Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Hasil dari program ini adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Salah satu konsep pariwisata yang saat ini sangat diminati dan perlu dipromosikan sebagai daya tarik wisata adalah konsep pariwisata yang berbasis lingkungan atau yang disebut dengan ekowisata. Selanjutnya kita bahas mengenai profil Taman Nasional Komodo. Untuk letak Taman Nasional Komodo berada di Kabupaten Manggarai, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores dengan memiliki total wilayah 173 hektar. Selanjutnya, kita beralih ke sejarah singkat Taman Nasional Komodo. Taman nasional ini merupakan taman nasional tertua di Indonesia yang berdiri sejak 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Lalu kemudian pada tanggal 16 Mei 2013, Taman nasional ini ditetapkan sebagai salah satu 7 keajaiban alam dunia. Selanjutnya, kita bahas mengenai keindahan Taman Nasional Komodo. Dalam Taman Nasional Komodo terdapat 4 desa. Yang pertama adalah Desa Komodo, lalu ada Desa Rinca, Desa Kerora, dan Desa Papagaran. Taman nasional ini merupakan habitat asli dari biawak komodo. Namun, selain komodo, terdapat 270 spesies hewan lainnya sebagai perpaduan antara hewan Asia dan Australia. Di antaranya adalah 32 spesies mamalia, 127 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Di Taman Nasional Komodo juga terdapat ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Slide selanjutnya kita akan membahas terkait dampak adanya ekowisata. Keberadaan ekowisata mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk di kawasan Taman Nasional Komodo. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan tentunya berimbas pada perkembangan usaha pariwisata yang diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu juga perkembangan pariwisata memberikan alternatif mata pencarian bagi warga setempat. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang SWOT, variabel internal, variabel eksternal, data primer, dan data sekunder. Pengertian SWOT ini beridentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan juga peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Ada juga variabel internal. Variabel internal ini terdiri dari lokasi, lingkungan, sumber daya manusia, aksesibilitas, infrastruktur, partisipasi masyarakat, keuangan variabel, pemasaran atau promosi. Ada juga variabel eksternal terdiri dari pesaing, peraturan pemerintah, budaya wisatawan masyarakat, keamanan, dan ancaman. Dan selanjutnya ada data primer. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai potensi Taman Nasional Komodo ataupun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung penelitian atau wawancara langsung dengan masyarakat desa Komodo.
Dan selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari riset atau penelitian terlebih dahulu dan berbagai literatur dari perpustakaan, jurnal penelitian, buku-buku teks, data statistik, Badan Taman Nasional Komodo, dan sebagainya. Selanjutnya ada indikator-indikator internal sebagai kekuatan dan kelemahan ekowisata Taman Nasional Komodo di Desa Komodo. Yang pertama ada lokasi wisata. Rating nilai 2,30 dengan keterangan kelemahan. Yang kedua, keadaan objek wisata yang masih alami. Rating nilai 3,65 dengan keterangan kekuatan. Yang ketiga ada kebersihan. Nilai rating 2,15 dengan keterangan kelemahan. Yang keempat, pelestarian lingkungan objek wisata, nilai rating 3,30 dengan keterangan kekuatan. Yang kelima, profesionalitas pihak pengelola, nilai rating 3,40 dengan keterangan kekuatan. Yang keenam ada manajemen akomodasi, nilai rating 2,35 dengan keterangan kelemahan. Yang ketujuh ada fasilitas transportasi, nilai rating 2,70 dengan keterangan kekuatan. Yang kedelapan ada fasilitas komunikasi dan informasi, nilai rating 2,00 dengan keterangan kelemahan. Yang kesembilan infrastruktur jalan, nilai rating 2,20 dengan keterangan kelemahan. Yang ke-10 ada jalur untuk wisata trekking, nilai rating 3,65 dengan keterangan kekuatan. Yang ke-11 ketersediaan akomodasi di objek wisata, nilai rating 2,65 dengan keterangan kekuatan. Yang ke-12 partisipasi masyarakat lokal, nilai rating 3,30 dengan keterangan kekuatan. Yang ke-13 keuntungan finansial pelaku pariwisata, nilai rating 3,40 dengan keterangan kekuatan. Yang ke-14 pendanaan dari pemerintah, nilai rating 3,05 dengan keterangan kekuatan. Yang ke-15 media promosi yang digunakan dengan nilai rating 2,10 dengan keterangan kelemahan. Yang ke-16 aktivitas promosi yang dilakukan dengan nilai rating 3,35 dengan keterangan kekuatan. Yang terakhir, mutu pelayanan yang diberikan, nilai rating 3,35 dengan keterangan kekuatan. Indikator-indikator eksternal sebagai peluang dan ancaman Taman Nasional Komodo di Desa Komodo. 1. Daya tarik serupa di sekitar kawasan dengan nilai rata-rata 3,55 dengan keterangan peluang. Yang kedua, ada dukungan pemerintah dalam pengembangan objek wisata dengan rating nilai rata-rata 3,05 dengan keterangan peluang. Yang ketiga, sanksi-sanksi pelanggaran dengan nilai rating rata-rata dengan keterangan ancaman. Yang keempat, ada kecenderungan masyarakat melakukan kegiatan wisata dengan rating nilai rata-rata 2,45 dengan keterangan ancaman. Yang kelima, ada kebutuhan akan objek wisata baru dengan nilai rating rata-rata 3,10 dengan keterangan peluang. Yang keenam, ada jaminan keamanan dan kenyamanan dengan nilai rata-rata 3,65 dengan keterangan peluang. Yang ketujuh, ada ancaman bencana alam dengan nilai rata-rata 3,30 dengan keterangan peluang. Yang kedelapan, ada peluang usaha bagi penduduk sekitar dengan nilai rata-rata 3,55 dengan keterangan peluang. Yang kesembilan, ada keramah tamahan penduduk sekitar objek wisata dengan nilai rata-rata 3,25. Faktor-faktor strategi internal, kekuatan atau strength. 1. Keadaan objek wisata yang masih alami dengan bobot 7,00, 6,55 dengan rating 3,6, 3,30 dengan skor 0,25, 0,22. Yang kedua, ada pelestarian lingkungan objek wisata dengan bobot 6,60, 6,05 dengan rating 3,4 dan skor 0,22. Kualitas pihak pengelola dengan bobot 7,40 dengan rating 3,65 dan skor 0,27. Yang keempat, ada fasilitas transportasi dengan bobot 5,15, rating 2,65 dan skor 0,14. Yang kelima, jalur untuk trekking. Yang keenam, ketersediaan akomodasi di objek wisata. Yang ketujuh, ada partisipasi masyarakat lokal dengan bobot 6,45, 6,40 dengan rating 3,30, 3,40 dan skor 0,13, 0,22. Yang kedelapan, ada keuntungan finansial pelaku pariwisata dengan bobot 6,30, 6,10 dengan rating 3,05, 3,35 dan skor 0,19, 0,20. Yang kesembilan, ada pendanaan dari 6,45, rating 3,35 dan skor 0,22. Yang ke-10, ada aktivitas promosi yang dilakukan. Yang ke-11, ada mutu pelayanan yang diberikan.
Lalu ada kelemahan atau weakness satu objek wisata dengan bobot 4,955,62 dengan rating 2,32,15 dan skor 0,11 0,14. Yang kedua, kebersihan objek wisata dengan bobot 4,90 4,75 dengan rating 2,35 2,00 dan skor 0,11 dan 0,9. Tiga, manajemen akomodasi dengan bobot 4,40, rating 2,20 dan skor 0,10. Yang keempat, fasilitas komunikasi dan informasi dengan bobot 4,90 dan rating 2,10 dan skor 0,10. Yang kelima, ada infrastruktur jalan. Yang keenam, ada saluran promosi yang digunakan. Totalnya dengan skor 2,87. Faktor-faktor strategi internal peluang. Yang pertama ada daya tarik serupa di sekitar kawasan dengan bobot 12,35, rating 3,55, dan skor 0,44. Yang kedua ada dukungan pemerintah dalam pengembangan objek wisata dengan bobot 11,25, rating 3,05, dan skor 0,34. Yang ketiga ada kebutuhan akan objek wisata alam baru dengan bobot 10,10, rating 3,10, dan skor 0,31. Yang keempat ada jaminan keamanan dan kenyamanan dengan bobot 11,35, rating 3,65, dan skor 0,41. Yang kelima ada ancaman bencana alam dengan bobot 10,85, rating 3,30, dan skor 0,36. Yang keenam ada peluang usaha bagi penduduk sekitar dengan bobot 11,15, rating 3,55, dan skor 0,39. Yang ketujuh ada keramat tamahan penduduk sekitar objek wisata dengan bobot 11,10, rating 3,25, dan skor 0,36. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, sanksi-sanksi pelanggaran dengan bobot 10,93, rating 2,50, dan skor 0,27. Yang kedua, ada kecenderungan masyarakat melakukan kegiatan wisata dengan bobot 10,90, rating 2,45, dan skor 0,27. Selanjutnya ada analisis SWOT. Dari hasil analisis SWOT diperoleh strategi yang dapat diterapkan oleh pengelola Taman Nasional Komodo adalah sebagai berikut. Yang pertama ada strategi SO, menata kembali potensi ekowisata dengan mengembangkan atraksi wisata di kawasan dengan cara menggali potensi budaya setempat. Yang kedua ada mengadakan penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat. Yang kedua ada strategi WO. Yang pertama meningkatkan fasilitas transportasi dan informasi untuk mempermudah akses ke kawasan wisata. Yang kedua ada mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan dalam menambah daya tarik ekowisata Taman Nasional Komodo. Yang ketiga ada strategi ST. Yang pertama meningkatkan pengawasan dan pelestarian kawasan dengan cara menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua ada memperdayakan masyarakat lokal dalam pelestarian, yaitu dengan cara memberikan edukasi tentang ekowisata. Yang keempat ada strategi WT. Yang pertama meningkatkan kegiatan promosi dan publikasi tentang TN Komodo. Yang kedua ada bekerja sama dengan travel agent dalam menarik minat wisatawan. Saran dan kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa TNK sebagai objek wisata atau ekowisata berada pada posisi pertumbuhan di mana kawasan tersebut sudah dikenal luas dan diterima oleh wisatawan. Sementara hasil analisa SWOT diketahui 4 alternatif strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan ekowisata Taman Nasional Komodo. Di antaranya yaitu menata kembali potensi ekowisata budaya setempat, meningkatkan fasilitas transportasi dan layanan informasi, meningkatkan pengawasan dan pelestarian kawasan wisata, serta meningkatkan kualitas dan pelayanan bagi wisatawan, meningkatkan kegiatan promosi dan publikasi, serta bekerjasama dengan travel agent. Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat disampaikan beberapa saran yang berguna bagi pengembangan kawasan ekowisata Taman Nasional Komodo, antara lain. Yang pertama itu ada kepada pengelola Balai Taman Nasional Komodo agar terus melakukan promosi yang lebih gencar dan juga meningkatkan pelayanan informasi tentang Taman Nasional Komodo serta mengembangkan potensi wisata yang ada.
Yang kedua, kepada pemerintah agar terus mendukung dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata di kawasan TNK atau Taman Nasional Komodo serta di Labuan Bajo sebagai akses utama menuju Taman Nasional Komodo.